terletak di pusat kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur, Provinsi Maluku. Mandua SDT merupakan sekolah keagamaan yang ada di kota Bula. Sekolah ini didirikan pada tahun 2005 dan dinegrikan pada tahun 2009 dengan nama Manbula. Kemudian pada tahun 2016, nama Manbula diganti menjadi Mandua Seram bagian timur. Semenjak berdirinya Mandua Seram bagian timur, terus berinovasi untuk menghasilkan lulusan terbaik, berbudi pekerti luhur, dan berakhlakul karimah. Saya, Kepala Mandua Seram bagian timur, akan menyampaikan visi misi Mandua Seram bagian timur. Visi terciptanya manusia yang terampil, yang berkualitas, bermartabat secara intelektual dan spiritual. Sedangkan misi yang akan kami selenggarakan adalah yang pertama, menyelenggarakan pendidikan secara profesional. Yang kedua, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik. Yang ketiga, membentuk kader bangsa yang cerdas, terampil, dan berorientasi pada teknologi informasi. Yang keempat, mewujudkan keteladanan yang berakhlakul karimah. Yang kelima, mengimplementasikan ajaran Islam dalam sivitas akademika madrasah. Inovasi yang telah diwujudkan dari visi misi madrasah kami adalah untuk menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas, antara lain yang dilaksanakan pada Mandua Seram bagian timur. Satu, pembinaan kompetensi sains madrasah. Yang kedua adalah pembinaan kerohanian atau sering disebut dengan mentoring. Yang ketiga, program English Club. Dan yang keempat, pembinaan kepemimpinan. Kelima, pembinaan kreativitas siswa dalam lingkup jurnalistik. Yang keenam, pembinaan kreativitas siswa dalam bidang seni dan olahraga. Mandua Seram bagian timur menerapkan kurikulum yang tidak hanya membekali peserta didik dengan kurikulum merdeka saja, tetapi juga mempersiapkan lulusan-lulusan terbaik untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Adapun komitmen pembelajaran yang dilakukan di Mandua Seram bagian timur yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswi untuk mengantarkan mereka meraih cita-cita. Oleh karena itu, guru dan orang tua diharapkan bekerja sama dalam melakukan pendampingan kepada siswa-siswi Mandua Seram bagian timur. Meningkatkan kesopanan santunan siswa, meningkatkan kreativitas dan kedisiplinan siswa agar bisa menjadi siswa yang berakhlakul karimah. Terwujudnya peserta didik yang aktif, kreatif, serta menjunjung tinggi ketuhanan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tinggalan kesatuan dan kebinekaan. Kami ingin memastikan bahwa berfungsi sebagai wadah bagi berbagai latar belakang siswa untuk bersatu dan berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najar Kilbau selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan
menyampaikan beberapa hal terkait dengan perkembangan siswa MAN 2 Seram Bagian Timur. Dalam hal ini yang pertama adalah berkaitan dengan pembentukan kompetensi siswa dan pengembangan karakter siswa. Nah, dalam hal pengembangan pengetahuan atau kompetensi siswa ini di MAN 2 Seram Bagian Timur melakukan beberapa anekdot giat yang pertama berkaitan dengan belajar mentor. Belajar mentor ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa dalam kaitannya dengan penyerapan materi dengan baik, sehingga diharapkan ke depan siswa MAN 2 Seram Bagian Timur keluar dapat membekali diri dengan materi-materi yang sudah mereka dapatkan, yang sudah mereka serap, sehingga bisa menjawab tantangan-tantangan kehidupan di luar. Yang kedua adalah menyangkut dengan pengembangan karakter. Pengembangan karakter siswa MAN 2 Seram Bagian Timur secara keseluruhan, setiap masuk di lingkungan sekolah sebelum proses belajar mengajar itu mereka kita benar-benar melakukan penerapan kedisiplinan. Terus kemudian ada satu giat yang menjadi budaya di MAN 2 Seram Bagian Timur adalah budaya selaman. Budaya selaman ini antara siswa dan guru, siswa dan siswa, mulai dari sejak masuk dan sejak keluar, dan ini terus-menerus dilakukan sehingga menumbuhkan rasa hormat. Ini membentuk karakter siswa. Keadaan ini diteruskan sampai di dalam kelas-kelas pembelajaran. Untuk fasilitas yang ada di MAN 2 Seram Bagian Timur ini, fasilitas ruang belajar, kita memiliki 9 rombongan belajar. Untuk masing-masing kelas itu sudah difasilitasi dengan fasilitas yang sangat memadai, baik dari segi membeler maupun peralatan-peralatan elektronik yang bisa menunjang digitalisasi madrasah, sudah sangat bagus. Kemudian kita juga memiliki ruang laboratorium komputer yang bisa menampung kurang lebih 20 peserta untuk bisa digunakan setiap harinya. Kita juga memiliki ruang multimedia yang biasa dipakai untuk memproduksi kegiatan-kegiatan sosialisasi di media sosial. Asrama juga kita punya asrama yang dibangun pada tahun 2020 melalui dana SBSN yang bisa menampung 64 siswa, dan ada 2 kamar yang dipersiapkan untuk pembina asrama. Fasilitasnya lengkap dan memadai. Selain itu kita memiliki sarana ibadah, diperkirakan bisa menampung kurang lebih 150 jamaah siswa. Rencananya tempat ibadah yang kita bangun ini selain digunakan untuk rutinitas ibadah setiap hari, akan kita gunakan juga untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, yakni taklim yang sudah terjadwal dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggu. Kita juga memiliki fasilitas sanitasi yang
cukup memadai sesuai dengan kebutuhan baik untuk guru dan siswa. Untuk lapangan upacara, lapangan olahraga, kita memiliki sarana yang memadai juga, bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti upacara di hari Senin dan kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Untuk fasilitas balai pertemuan, kita memiliki aula mini yang bisa menampung kurang lebih 250 orang, biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan rapat bersama dengan orang tua siswa dan kegiatan sekolah lainnya. Kemudian ada ruang kantor yang di dalamnya ada ruang kepala madrasah dan ruang tata usaha. Ruangan ini biasa digunakan untuk ruang kerja kepala madrasah dan menerima tamu-tamu yang dari luar. Ketika kepala madrasah menerima tamu, juga pelayanan tata usaha lainnya. Kemudian kita juga memiliki ruang guru yang cukup memadai, bisa menampung kurang lebih 40 guru, difasilitasi dengan mebeler yang cukup memadai untuk para dewan guru, sehingga teman-teman dewan guru akan merasa nyaman di dalam ruangan kerja mereka masing-masing. Kita juga memiliki ruang konseling, ruang yang biasa digunakan oleh guru bimbingan konseling, mengadakan konsultasi kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan dan konseling dari guru konseling. Untuk menunjang kegiatan kesiswaan, kita siapkan satu ruangan untuk OSIS yang biasa digunakan untuk sekretariat OSIS dan juga sekretariat pramuka. Fasilitasnya cukup memadai, dan kita juga memiliki ruang khusus untuk wakil kepala madrasah yang terdiri dari kepala madrasah bidang kurikulum, bidang hubungan masyarakat, bidang kesiswaan, dan bidang sarana prasarana. Fasilitas di dalamnya juga cukup memadai dan cukup nyaman untuk menunjang kegiatan kerja wakil kepala madrasah. Setiap tahunnya, Mandua SBT selalu meraih prestasi dari ajang lomba olimpiade, lomba kompetisi sains madrasah, hingga lomba lain-lainnya. Di antara prestasi-prestasi yang didapatkan antara lain juara 1 cabang Syahril Quran Putra, juara 1 cabang Syahril Quran Putri, juara 2 Syahril Putri tingkat kabupaten, juara 2 Hifzil Quran Putra tingkat kabupaten, juara 2 lomba kaligrafi tingkat kabupaten, juara 1 pembuatan film singkat tingkat kabupaten, juara 2 lomba lingkungan sehat tingkat kabupaten, juara 3 silat putri tingkat kabupaten, juara 1 pidato kemerdekaan dalam bahasa Seram. Penghargaan-penghargaan di ajang kompetisi sains madrasah tingkat kabupaten dan provinsi, hingga 2 kali mengikuti KSM di tingkat nasional. Kemudian, penghargaan The Best Leading Islamic School in Education Quality Excellence of the Year kepada Mandua.